Pulang setelah jam kerja. Saya terpejam ketika melihat sekelompok wanita cantik berpakaian terbuka di dalam rumah. Aku masih mengira bahwa aku masuk rumah yang salah. Kami saling melihat satu sama lain. Mereka pun terpesona. Dalam sekejap berikutnya, mereka menjerit seperti monyet sambil berlari-lari di dalam rumah mencari pakaian dan mengenakannya. Saat itu, saudari saya muncul dari kamar. "Bro, hari ini kenapa kamu sudah pulang begitu pagi?" Semua mereka adalah milikku. Siin datang untuk mandi setelah selesai bermain bola di dekat sini. Kemudian tertawa ceria lalu mengarahkan diri kepada kelompok gadis tersebut. "Inilah kakak saya, baik." Ini adalah memiliki seorang saudara perempuan. Setara dengan memiliki satu ruangan penuh adik perempuan? Saya berpura-pura tenang. Menggerakkan tangan, membawa keluar camilan baru saja dibeli dan membaginya kepada mereka. "Halo kalian. Ambil saja apa yang ingin dimakan. Tidak perlu sungkan." Saudara laki-laki itu baik sekali, tampan juga. Aku tersenyum. Berbincang omong-omong sembarangan, namun itu kebenaran. Adikku berlari ke arah dapur. Dengan suara mirip megafon, Liu Ruyan sedang memasak. "Beres belum? Cepat, tidak akan kelaparan sampai mati." "Orang yang berbicara kalian?" Suara yang malas. Aku mengikuti suara itu dan melihat. Hanya terlihat seorang gadis mengenakan kaos putih di dapur sedang memasak sesuatu. Berpostur tinggi. Kulitnya cerah. Dia memiringkan tubuhnya tepat menatap ruang tamu dan setelah bentrok dengan pandanganku perlahan kembali ke dalam panci. Sepertinya dia sedang memasak mie. Ada sebentar, lalu tidak ada. "Apakah kamu sudah makan?" Saudari saya menanyakan apakah kalian makan. "Saya sudah makan. Pergi beristirahat." Bekerja lembur berturut-turut selama beberapa hari. Namun membuat saya sangat lelah. Sampai harus tidur lagi untuk menambah energi. Kembali ke kamar. Beres-beres sedikit. Mencoba tidur secepat mungkin. Sementara suara gaduh di luar pintu. Seperti asap. "Kemampuan memasakmu memang bagus. Mie enak sekali. Bagaimana saya ingat pertemuan terakhir. Kamu bilang kamu tidak bisa memasak. Kemudian setelah selesai makan, kemana mau bermain? Masih kembali ke rumah tanpa ibu yang mendengar bisikan kecil saat makan. Juga tidak bisa membuat kalian menutup mulut." Rumah tiba-tiba menjadi tenang. Aku mendengar orang yang mengatakan itu berasal dari dapur. Gadis itu, Liu Ruyan. Aku sering mendengar adikku membicarakan pria impian besar gadis itu. Tidak tahu berapa lama dia tidur. Bagaimanapun malam telah gelap. Dan aku terbangun karena rasa sakit di gusi yang terasa bengkak. Sangat menyedihkan. Gigi tunda juga sakit lagi. Aku berbalik, turun dari tempat tidur menuju ruang tamu. Hanya membuka satu tenda. Menahan rasa sakit sambil memeriksa lemari. Mencari obat pereda nyeri. Ingat terakhir kali ada satu potongan yang dilempar. Untuk apa? Suara yang tiba-tiba terdengar di belakangku. Membuatku hampir melompat karena takut. Di malam yang tenang ini terasa seperti petir menggelegar. Aku kaku. Memutar kepala dan memipihkan mata. Melihat dengan jelas orang yang berbicara. Di bawah kakinya, terhampar cahaya bulan yang merata. "Kamu belum pulang?" Aku menutup wajah sambil menyembunyikan rasa sakit dan bertanya padanya. "HM?" Dia menunjuk kamar adikku. "Apa yang sedang kamu cari saat menemani sisirmu bermain game?" Aku merasakan air mata di sudut mataku karena sakit. Berbicara dengan tidak jelas. Nyeri gigi, cari obat. Dia melangkah mendekat. Berhenti sejenak. Mengambil bantal sofa dan menaruhnya di pelukanku. Aku terhuyung-huyung memeluknya. Mengepalkan alis. Tertawa sebentar, kakak memakai banyak pakaian di malam hari. Liu Ruyan berhenti di depan saya. "Kenapa buka mulut?" Saya sedikit gugup. Dia terlalu dekat. "Kakak, apa lagi yang bisa saya lakukan?"
Dia bilang dengan lucu. Biarkan aku melihat gigi Anda. Orang di rumahku semua dokter gigi. Saya juga mengerti sedikit. Saya ragu sejenak. Jadi saya harus membuka mulut dengan baik. Apakah saat ini saya harus bersyukur bahwa saya menyikat gigi tanpa bau tidak sedap? Dia mengangkat tangan dengan memegang bagian bawah kaki saya. Lampu senter ponsel menyinari ke dalam. Tidak ada bau tidak sedap jadi saya menenangkan napas. Mata saya tidak tahu harus menatap kemana. Melihat sekeliling sembarangan. Akhirnya berhenti di tahi lalat berwarna terang di bawah sudut matanya. Hidungnya dikelilingi aroma sabun mandi. Tidak tahu apakah itu milikku atau miliknya. Dia mengangkat kelopak matanya lalu menatap mata saya. Hatiku tiba-tiba berdetak. Ngomong serius? Bentuk matanya indah dengan ujung yang sedikit disesuaikan. Mata yang terang dan bersinar. Seperti sebuah mata air jernih. Kulitnya juga tampak sangat baik dari jarak yang begitu dekat. Di lingkungan yang begitu gelap, aku bahkan dapat melihat bulu halus di wajahnya. Tunggu, saya baru saja bangun tidur. Apakah ada amblus di mataku? Kami hanya menatap satu sama lain begitu saja. Jika dia melihat amblusku, apa yang berdebar? Semua itu hilang begitu saja setelah pikiran tersebut muncul. Seketika rasa sakit tajam yang menembus hati. Aku tidak mampu menahan rasa sakit, suaranya keluar. Jari-jari yang sedikit dingin. Dengan tekanan sangat ringan di sisi wajahku. Sangat sakit. Dia menggerakkan alis dan matanya. Suaranya lembut. Kata-kata sia-sia mungkin sudah meradang. Jadi apa yang harus dilakukan? Sangat menyakitkan. Suara saya menjadi lembut. Apalagi yang bisa dilakukan? Dia melepasnya dan berhenti sejenak. Kemudian berkata, apakah kamu punya waktu besok? Bagaimana mengajukan pertanyaan ini? Saya berpikir dulu sebelum memutuskan. Pada sore hari ada Liu Ruyan. Melepaskan rahangku. Bangun dan mengambil kantong es dari kulkas. Saya juga berdiri, jongkok sedikit lama. Kaki saya mati rasa. Saat berdiri sebentar, aku merasakan pusing dan penglihatan kabur. Seseorang memegangku di pinggang. Kemudian yang berikutnya. Rasa dingin menyentuh wajahku. Aku bereaksi otomatis menghindar. Dan menjauhkan jarak. Dia tertawa. Lanjut menempelkan kantong es ke wajahku. Terlebih dahulu menempelkannya. Untuk meredakan sakit. Aku sadar kembali. Tidak nyaman. Mengabaikan wajah dan menunggu tangan yang baik. Dengan diam-diam memijat tempat di mana dia pernah menyentuh. Tidak ada siapapun yang bicara sejenak. Dia melihat ponselnya. Aku keluar, Yang Mulia. Aku tidak bertanya kemana dia pergi. Dia berkata secara sukarela bahwa akan membeli obat untukmu dan segera kembali. Aku merasakan kehangatan. Namun saya juga tidak terlalu nyaman membiarkannya pergi. Aku pergi? Kalau begitu, abaikannya saja. Apakah kata-kata ini jelas? Apakah kondisi dapat diceritakan dengan jelas kepada dokter? Tunjukkannya menggunakan tangan. Saya curiganya sedang mengolok-olokku. Namun saya tidak punya bukti. Tak dapat dijelaskan. Aku bisa satu kata. Satu lompatan sendiri. Dia menatapku dengan teguh. Dengan pintu yang ditutup, ia menarik kembali pandangannya. Cangkang es itu dingin dan keras. Wajah dan tanganku mulai kaku. Saya terus mengaplikasikannya dengan satu tangan saja. Setelah berulang kali, mata saya menjadi lebih baik. Beberapa menit kemudian, membawa sebuah tas obat kembali. Seperti di lapangan, setelah berlari selesai dia terengah-engah. Saya menerima obat. Terima kasih. Perhatikan bahwa ujung rambutnya agak basah. Kenapa rambutmu basah? Di luar sedang hujan ringan. Dia mengusap rambutnya dengan tangan di depan, dia pergi berhadapan hujan untuk membeli obat bagi saya. Dia terlalu baik sekali. Liu Ruyan berbalik dan pergi ke dapur. Ketika keluar, ia membawa secangkir air kepada saya. Saya memakan obat. After minum air,
Dia dengan alami menerima gelas itu dan menaruhnya di atas meja. Kemudian duduk di ujung sofa yang lain masih terasa sakit. Untungnya, besok saya akan membawamu ke dokter gigi. Saya merasa agak aneh. Tidak bisa bilang apa yang aneh. Apakah benar harus mengekstraksi gigi? Dia terdiam beberapa detik. Matanya yang indah berdesau sebentar lalu tersenyum. Jika tidak, karena gigi meradang tidak dapat dicabut. Ketika dia keluar, saya mencari di internet, tetapi sedikit memanipulasi saya. Apakah saya terlihat bodoh? Kalau pergi, akan tahu kan? Dia menjadi lebih baik sebentar. Melihat penampilanku, tampak tidak seperti sedang berbohong. Saya ragu beberapa detik. Memikirkan dengan sedikit keraguan apakah yang di internet itu palsu? Mengobati kanker secara online terasa aneh. Seharusnya bukan memang harus mencabut gigi, kan? Aku tidak ingin ini berarti. Sekarang tidak mau. Saya belum siap mental. Saya mengerutkan alis. Wajah penuh kesedihan. Mungkin pengaruh psikologis? Gigi lagi mulai sakit. Tertawakan dengan suara puci, seperti Liu Ruyan. Berdiri di sofa sambil tertawa. Mengapa kau tertawa? Kakak. Kenapa kamu begitu mudah ditipu? Dia menahan bibirnya dengan tangan sambil tersenyum. Kamu memang memikatku. Sangat imut. Seperti kelinci putih kecil. Hati saya berdebar, apa saja yang lucu dan tak lucu. Katakan kelinci putih, langsung bilang aku mudah ditipu. Setelah makan habis, kembali istirahat. Dia menepuk di atas kepalaku satu kali. Tiba-tiba mengurutku. Aku terdiam tidak tahu bagaimana kembali ke kamar. Akhirnya, setelah kembali ke kamar, aku terjatuh di atas tempat tidur, menurunkan bantal dengan liar. Berbaring di tempat tidur. Berputar-putar tidak bisa tidur. Mengingat kembali perasaan aneh tersebut tadi. Seperti dipelihara. Hatiku terasa hangat dan lembut. Meskipun Liu Ruyan seumurannya sama dengan adikku. Namun ia memberi kesan ketenangan dan kepercayaan. Sekali saja memikirkan apa yang saya minta adik untuk lakukan. Dia tidak menunda lebih dari 10 atau 20 menit saja. Namun dia terus mengeluh dengan cepat. Begitulah. Sebagai perbandingan, saya sangat ingin menangkap adikku dan memukulnya. Keesokan siang, saya menerima pesan dari Liu Ruyan bahwa dia berada di bawah gedung perusahaan saya. Tidak menyangka dia akan datang menjemput saya. Dengan cepat-cepat bersiap barang-barang. Ada sedikit harapan yang samar-samar. Segera setelah keluar dari gedung, saya melihat Liu Ruyan sudah bersandar di samping mobil. Saat melihat saya, dia tersenyum. Lambat? Tidak akan terlambat. Aku tidak takut terlambat. Tapi aku takut dia menunggu terlalu lama. Sesudah naik kendaraan, suasananya terlalu tenang. Aku mulai berbicara dengan canggung. Di mana rumahmu? Sangat dekat? Suasana ini memang setara dengan es. Tidak tahu mengapa aku sedikit gugup. Kadang-kadang membuka dan menutup jendela sambil tertawa 2 kali. Beneran aneh. Terkadang dingin. Terkadang panas, dia tidak memperhatikan saya. Menampakkan diriku sangat bodoh. Di tempat menunggu lampu lalu lintas, dia memiringkan kepala dan mengintipku selama beberapa detik. Membungkuk kepala sambil tersenyum. Kamu sangat tampan hari ini. Wajah saya langsung memerah. Saya menunduk dan melihat keluar jendela. 1 butir beras. Dia memuji saya baik. Takut? Dia menyadari ketidakwajaranku. Tidak lama kemudian, saya berbicara lagi. Berapa umurmu? Dia tampaknya tidak terlalu ingin mengatakan. Saya semakin penasaran. Menunggu beberapa detik. Dia baru bilang lebih muda dari saudara perempuanmu. Dan bahkan lebih muda 1 tahun dibandingkan saudara perempuanku. 2 tahun? Saya memaksa bertanya kepada Anda. Ketika saya pikir dia tidak akan menjawab. Dia menyebutkan 2 kata. 1 tahun? Saya menganggukkan kepala.
Perbedaan usia di antara kami memang tidak terlalu buruk. Selisihnya 4 tahun. Meskipun secara lisan dikatakan masih baik. Namun hatiku sudah turun hujan sejak lama. Selisih 4 tahun membuatku tidak berani melakukannya padanya. Hanya saja pikiran yang baru muncul segera menarik diri. Baguslah itu. Dia bertanya balik. Aku berkata bahwa muda memang menyenangkan. Memiliki energi. Seperti saya tidak dapat bermain ketika sudah tua. Selama kakak laki-laki merawat adik perempuan dengan baik di mana-mana. Ketika aku terkejut, sesaat berbalik, saya melihat senyuman di sudut mulutnya. Adakah itu isyarat bagi saya? Atau memang menunjukkan secara terang-terang? Aku tidak perlu cemas karena sudah tua. Hanya melakukan pemeriksaan sederhana. Untuk melihat masalah giginya. Baik. Saya hanya merasakan ketenangan beriringan setelah dia menenangkan hati yang gugup itu. Sungguh saya bercanda padanya. Hanya mengambil rekaman. Dokter mengatakan beberapa hal penting. Tapi hanya saja dokter gigi perempuan memperhatikan saya dengan tatapan aneh. Setelah mereda peradangan, aku menemanimu pergi dan mengeluarkannya. Baik. Itu saja yang membuatnya terkejut. Aku tertawa terbahak-bahak. Masih belum sampai di situ. Jujur saja. Kaki saya sudah lemah. Setelah kembali ke rumah, saudara perempuanku berdiri di balkon dengan ekspresi aneh memandangku. Bro, kapan kamu mengatakan begitu kepada Liu Ruyan? Aku segera melihatmu turun dari mobilnya. Aku menaruh tas. Secara spontan saya mengatakannya. Hai. Kalian bukan teman, kan? Aku juga temanmu, jadi kita sudah akrab begitu. Tolong jangan terlalu dekat dengannya. Saya takut kamu jatuh cinta padanya. Saudaraku datang mendekat. Dia banyak hadir di sekolah. Para gadis mengejarnya. Dia sangat percinta. Aku terkejut. Kamu tidak boleh menilai orang berdasarkan penampilan. Aku berpura-pura marah dan memukulkannya 1 kali. Namun hatinya tidak enak. Aku tidak pernah menilai orang berdasarkan penampilan. Tidak boleh karena dia tampan. Jadi bilang dia percintaan. Setelah saudaraku kembali ke kamar, perasaanku menjadi sangat buruk. Karena kata-kata yang diucapkan saudaraku. Seperti Liu Ruyan dengan penampilan menonjol. Gadis yang perhatian dan teliti pasti disukai banyak gadis. Berpikir sejenak, saya keluar dari kamar. Bergerak menuju adik perempuan saya. Kenapa kamu memanggilku, kakak? Kamu mengurus begitu banyak kakak. Bukan perasaan seperti ini. Tidak juga ini. Tidak ada Liu Ruyan yang memanggil, kakak, dan membuat hatiku bergetar. Adik perempuan saya menahan suara dan menamakan lagi. Pinjam Jie ke kelas 4. Saya menepuk dan memanggilnya. Dia berseru, apa kau lakukan? Kamu benar-benar aneh. Kau tidak akan salah mengira adik di luar, kan? Aku tidak setuju. Tidak boleh menutup pintu. Menyekat suara bising. Sudah selesai. Aku sadar bahwa aku memang memiliki perasaan yang tak terucapkan terhadap Liu Ruyan. Mengingat hari itu. Dia memakai gaun putih sederhana di dapur rumahku dan itu menimbulkan nuansa gadis yang penuh. Matanya, terhalang oleh lapisan kabut, bersih dan cerah. Sekejap yang memukau. Mampu menghancurkan jantungku. Dan hari ini, bisiknya dengan suara lembut menjadi pengingat. Sangat sulit untuk tidak tergerak hatinya. Aku tak berani menunjukkan rasa suka padanya secara jelas. Takut akan ditemukan olehnya. Jika dia tidak menyukai saya, aku akan menjadi bahan candaan. Kalau tetap ringan, jangan ikut bersamanya dalam gaya tersebut. Pada hari pencabutan gigi itu, tetap saja yang membawa saya pergi. Kita dulu makan sup hotpot. Itu adalah keinginan kuatku. Dia tidak menentangnya. Dengan senyuman berkata, menjadi merepotkan bagimu. Selama beberapa hari berikutnya, harus menghindari makanan tertentu. Meskipun itu adalah sup bening. Aku memakannya sangat harum. Aku bersemangat memakannya. Kamu perlambat?
Liu Yurian tidak banyak makan. Sambil memasukkan sayur ke dalam wajan. Sambil memanggang daging, maukah kamu mengambil sedikit? Dengar kata itu, dia mengangkat kepala dan melihat. Aku tidak tahu apa yang sedang dipikirkan. Pandangan jatuh pada tanganku. Saat daging dibungkus selada, sudut bibirnya sedikit terangkat. Baiklah. Aku dapat mencicipi potongan itu yang ada di tanganmu. Aku menatap loyang panggang. Daging baru saja diletakkan. Masih belum matang. Bukan karena aku tidak mau. Karena gerakan ini terlalu ambigu. Namun, apa yang aku tanyakan adalah dagingnya memang dia panggang. Tidak ada alasan untuk menolak. Di bawah pandangannya. Aku menyerahkannya. Menyentuh sampai ke bibirnya, berseri-seri gugup. Dia menunduk dan membuka bibir tipisnya. Menggigit dengan lembut untuk mencicipinya. Aku memandangi bibir merah merona dia. Secara tidak sadar menelan air liur. Hasilnya ia menangkapnya. Bagaimana? Apakah enak? Aku mundur tangan karena malu. Saat dia menunduk sambil tersenyum. Aku merasa seperti daging di atas wajan. Daging yang masih belum matang. Aku sudah dibawa pergi. Aku tidak lagi berbicara. Diam-diam makan piring makanan di depan mata. Sesekali menambahkan beberapa potongan daging. Tidak perlu lagi memegangku. Kamu juga makan? Nanti aku akan memanggang. Aku mengisinya penuh dan berkata tidak jelas. Dari saat memberi makan Liu Ruyan, saya sangat gugup sepanjang waktu. Aku agak menyesali diri sendiri karena menjadi gugup karena adik perempuannya. Kamu cukup bertanggung jawab untuk makan saja. Saya tidak bisa memakannya begitu banyak. Dan ini bersifat self-service. Kalau kamu tidak makan lebih, itu akan merugikan. Dia hanya tersenyum lalu menambahkan potongan daging panggang untuk saya. Baiklah. Maka saya juga memakan bagian yang dimilikinya. Ruyan, sungguh ada suara kejutan yang menggema di atas kepalamu. Seorang pria berdiri di depan kami. Lalu dia duduk. Duduk di sebelah Liu Ruyan. Tangan saya menghentikan proses memasak. Melihat dia tersenyum lebar sambil memperkenalkan diri. Hai kakak. Saya Zhao Yiran, halo. Setelah dia duduk, kita langsung menjadi meriah. Saya dan teman saya makan di sana. Baru saja aku mengira bahwa aku salah melihat Ruyan. Halo. Seolah-olah melihat hal baru. Dia tersenyum dengan mata dan alis yang melengkung. Sangat mudah membuat orang merasa baik hati. Tempat duduknya kecil. Mereka dekat satu sama lain. Tidak terduga menjerat mataku. Aku menjadi lebih diam. Sambil menunduk menikmati makanan. Akhirnya tidak bisa lagi melanjutkan. Aku bilang aku kenyang. Liu Ruyan menatapku sekali. Saya pergi ke kamar mandi. Hanya aku dan Zhao Yiran yang tersisa. Tiba-tiba, dia mengajukan satu pertanyaan. Kalian sedang berpacaran? Saya baru saja meminum minuman, hampir tumpah. Tidak, saya mengusap bibir seperti itu. Dia agak menyesal. Kemudian dia berkata dengan nada sangat kagum. Ruyan, orangnya sangat baik, prestasinya bagus. Tampannya juga bagus. Dia sepertinya bisa melakukan apa saja. Apa yang dia katakan? Saya tidak mendengarkannya lagi. Kemudian saya diam-diam mengikuti Liu Ruyan ke area parkir. Dia langsung melihat bahwa suasana hati saya tidak baik. Dengan suara rendah menanya. Ada apa? Kemungkinan saja cemburu. Saya tidak bisa mengatakannya. Dengan enggan berkata. Terlalu kenyang. Tampaknya ia tidak begitu, menatapnya sambil memiringkan sudut mulutnya dengan senyuman yang ramah. Mengekalkan napas. Saya sekarang tidak berhak merasakan cemburu. Kembali bertemu dengan ibu dokter gigi. Saya menahan langkah mundur. Dia memakai masker. Dia melirik ke arah Liu Ruyan yang berada di samping saya namun tidak dapat melihat ekspresinya dengan jelas. Hingga sekarang, saya masih belum dapat menilai apa rupa tante itu. Namun dia memakai masker. Mata dan alisnya yang terbuka masih cukup menawan.
Berbaring di atas meja perawatan. Jari-jari kaki saya mulai menggempar. Anak kecil tenangkan diri. Setelah anestesi, tante memegang alat dan mendekati saya. Terkejut hingga menutup mata. Secara naluriah saya berusaha menahan sesuatu untuk mengalihkan perhatian. Tiba-tiba memegang satu tangan. Sepertinya itu tangan rekan asisten perempuan. Dia memegang ulang tanganku. Dengan cara menenangkan, saya memegangnya. Seperti obat penenang. Memberi ketenangan pada saya. Perhatian saya sepenuhnya terfokus pada tangannya. Namun, tangannya agak besar. Dan jari-jari tangan itu sangat panjang. Terdapat banyak kerangka. Kulitnya juga cukup halus. Dengan berpikir seperti itu, sehingga mengatakan beberapa kali sudah cukup. Aku merasa seperti sedang berdarah. Saat mata terbangun, aku melihat ada seorang tambahan di ruang pemeriksaan. Dan tangan kita saling berpegangan. Aku baru menyadari kemudian. Apakah di awal aku memegang tangannya? Sebuah aliran listrik mengalir langsung dari telapak tangan ke dasar hati. Detak jantungku sangat cepat. Memberikan instruksi. Hal-hal yang perlu diperhatikan. Kepala saya berdenyut dengan seluruh perhatian. Saat Liu Ruyan menarik tangan saya, dia terus menegang, tidak pernah melepaskan kehangatan kakak perempuannya. Apakah suara batuk dan gigi itu masih diinginkan? Jika ya, saya meminta orang untuk membawanya bersih dan disinfeksi. Mataku menelusuri barang di dalam baki gigi. Aku hampir pusing, mata terselingi, mulut penuh kapas, tak dapat berbicara. Aku terus menggelengkan kepala. Akhirnya, kakak besar tampak dengan maksudnya memandang saya. Pacarmu cukup perhatian. Matanya lebih serius daripadamu. Tertawa lembut di sebelah telinga. Membuat wajahku memerah. Aku berjalan cepat keluar. Tangan saya terasa tegang. Liu Ruyan menarikku kembali. Dengan tawa terpendam, dia mengingatkanku. Belum ada pembayaran yang baik. Setelah keluar dan malu, aku tidak berani melihatnya. Yang utama saya kini menahan kapas di mulut dan berbicara tidak lancar. Juga terkadang menghembuskan air liur yang tersisa, membuat kerusakan. Penampilannya belum melangkah jauh. Tangan tiba-tiba ditangkap. Baik. Lari begitu saya. Penuh perhatian saya berada pada tangan yang menahannya, tangan dia. Besarnya dan panjangnya. Seluruhnya membungkus. Kakak, saya akan berdiskusi denganmu mengenai suatu hal. Liu Yuyan menundukkan tubuh perlahan. Dekat denganku. Simpang bibir melengkung. Saya bahkan berhenti bernapas. Apakah kamu bisa datang pada akhir pekan ini, saat ulang tahun saya? Ketika dia tertawa, sangat menggoda. Saya tidak punya alasan untuk menolak. Saat memikirkan bahwa minggu depan adalah ulang tahun Liu Yuyan, saya begitu bersemangat hingga terbang. Sudah semangat bekerja. Saya akan bekerja dengan baik. Merawat adik perempuan. Bahkan biasanya tidak memperhatikan saya. Saudara perempuan Bao yang hanya peduli uangku juga sudah melihat. Dia melangkah keluar kamar dengan sandal. Hui menatap ke pintu masuk tempat kakakku bernyanyi riang. Kamu 2 hari terakhir tampak ceria. Apakah ada kabar baik? Promosi dan kenaikan gaji. Kemudian mengarahkan pandangannya. Dia memperhatikan sabuk di tanganku. Itu adalah hasil penjualan besar saya. Untuk tampil bersinar di pesta ulang tahun Liu Ruyan. Kakak, kamu lagi membeli pakaian sembarangan. Meskipun sangat cantik, tetapi tetap tampak indah. Dan tidak membuat orang merasa hidup. Saudaraku mengusap mulutnya, bersiap untuk sesuatu yang baik. Kamu boros belanja. Kamu harus menggabungkan uang dan kebijaksanaan. Saudara perempuanku menepuk tangannya di hadapanku. Berbicaralah dengan kata-kata yang benar dan adil. Jika kamu bermimpi, percayalah aku akan memberimu sebuah palu. Berjalan ke pintu kamar. Aku berpikir tentang sesuatu dan kemudian kembali. Bagaimana jika saya mencari seorang golf untukmu? Lebih kecil dari kamu. Wajahnya satu kali tidak baik. Aku tidak setuju.
Perlu kamu setujui. Bukan aku yang bilang dengan IQ dan penampilanmu bisa menemukan jenis pacar apa saja. Sekejap sebelumnya kamu memujiku tampan. Kemudian tiba-tiba memanggilku lemah, seorang perempuan dengan bahasa manis. Jelas saja aku tak percaya bahwa saudara perempuanku dapat direvampirkan? Oke. Pergilah. Kakak. Apakah kamu sedang mengalami masalah? Siapa wanita itu yang membuatku menahan diri? Jangan sampai kau terjebak. Orang sepertimu paling mudah ditipu. Pada saat itu, jangan menangis. Aku tidak akan membantumu. Dia lagi di belakangku menegaskan pisau. Aku menutup pintu. Di luar terdengar suara hantu memanggil dan berteriak. Pembunuhan. Saudariku. Hidungku akan dibentur menjadi rata olehmu. Bayar biaya medis. Aku memang berutang setengah kalimat padanya. Tak bisa lepas dari uang yang melayang di mataku. Baru-baru ini dia sering meminta uangku. Terlihat sangat kekurangan uang. Aku tidak tahu untuk apa itu akan digunakan. Tak mau memikirkan dia lius ruyan di hari ulang tahunnya sebelum dan sesudah. Aku insomnia. Aku langsung tertidur. Siang hari berikutnya, aku buru-buru mempersiapkan diri. Membawa hadiah, lalu pergi. Sialan, adikku mengemudi mobilnya pergi. Aku yang miskin hanya bisa menahan rasa sakit dan naik taksi ke sana. Saat aku tiba sudah 2 jam berlalu dan ketika pintu dibuka di dalam, orang-orang terkejut. Aku pikir mereka terpikat oleh gayaku. Karena aku mendengar mereka mengatakan ini adalah kakak. Wow, kakak itu tampan sekali. Seandainya aku tahu lebih dulu bahwa aku berpakaian lebih keren. Tapi adikku, apa yang kamu pakai? Sangat jelek. Aku memakai dengan penuh percaya diri. Gadis bau? Kamu tahu apa? Aku memeriksa sekeliling. Tidak menemukan, ekspresinya langsung runtuh. Sangat berperan. Namun untuk mendapatkan hasilnya, orang tidak ada. Baru duduk. Sebuah jaket menutupi kaki saya. Tidak tahu kapan muncul. Memegang minuman di tangan dan menyerahkannya kepada saya. Sangat tampan. Suara ini terdengar begitu lembut. Hanya kami berdua yang mendengarnya. Seolah-olah dipasang pada headphone saya mengeluarkannya. Tidak perlu berpikir. Telinga saya pasti merah, setengahnya juga biasa saja. Saya pura-pura pendiam. Menggunakan jari kecil untuk menarik penyakit ke belakang telinga. Tersenyum sedikit. Apakah kamu mau bermain game? Ada orang yang mendekat. Adik perempuan saya di sisi lain sedang memukul dengan semangat. Saya menoleh kepada. Dia terlihat antusias tidak terlalu. Saya menggelengkan kepala. Diam-diam menatap saya. Saya batuk ringan dan tak nyaman memandangi leher. Tiba-tiba saya teringat metode menawan gadis yang pernah saya lihat di internet sebelumnya. Jadi saya bilang belakangan ini saya cukup menguasai ilmu membaca jari. Apakah kamu mau saya bantu melihat? Dia mengangkat Tian Mei. Saya menatap tangan yang dia rentangkan ke depan. Mulai berbicara dengan serius namun acak-acakan. Lihatlah, ini garis kehidupan. Ini di sisi lain adalah garis cinta. Jari-jari saya menggambar di telapak tangannya. Menggunakan kesempatan itu, saya mengoleskan minyak. Bagaimana tangan seorang gadis bisa lebih putih bersih dari milik saya? HMPH. Dia menunjuk dagunya. Tatapan matanya menilai seberapa cocoknya dengan saya. Dia mendengarkan dengan sangat serius. Saya merasa ingin mengatakan, sebenarnya ini bukan sekadar berbicara kosong. HMPH. Ketika saya sedang bersemangat berbicara, jari saya tiba-tiba dipegang. Seolah-olah dibakar listrik. Saya terdiam 2 detik. Coba menarik tapi gagal. Mengangkat wajah. Melihat orang di depannya dengan tatapan. Tersenyum lemah. Tangan saudaraku begitu kecil. Hanya terlihat pada telapak tangan saya yang halus. Dengan penasaran bertanya. Apakah cinta pertamamu adalah ini? Otak saya dipukul dalam sekejap. Garis kosong menarik kembali dengan tajam. Suasana agak rumit.
Tidak berhasil menawan gadis. Tapi malah dia menawan saya. Bermain tenang, minum 2 tegukan air. Beruntung saat itu ada gadis yang menarik saya ke sana untuk berbincang. Di antara mereka, ada Zhao Yiran yang pernah saya temui 1 kali sebelum bergabung. Mereka semua memandang saya sebagai kakak yang akrab. Saya terpaksa mendengar banyak gosip. Minum air tak baik terlalu banyak. Ingin pergi ke kamar mandi. Saat lewat di dapur, melihat Liu Ruyan seorang diri di dalamnya. Saya melangkah masuk, berpura-pura mencari minuman. Dia terlihat sedikit lelah dan mabuk. Kamu sudah minum alkohol? Dia berdiri di dalam tirai cahaya menatap saya. Seluruh tubuhnya seperti sinar matahari yang cerah. Lengah dan bersinar terang. Jadi saya terpana dan bertanya 1 kalimat. Haruskah bergantung? Tampaknya dia tidak mendengar dengan jelas dan menyatakan kebingungan. HMPH. Saya meminjam bahunya satu persatu. Kamu bersandar. Saya merasa gila. Dia menunduk dan tersenyum. Secara alami bersandar pada bahunku. Bahu kirinya terasa berat. Setengah tubuhku pun terperangkap. Sejak dulu belum pernah ada gadis yang begitu dekat denganku. Saya bisa merasakan napas lembutnya. Seperti semut menelusuri. Aku meninggalkan jejak bintang api. Jantung berdebar kencang. Cepat, cepatlah. Tidak boleh biarkan dia menemukan berhenti bernapas. Hati-hati menghirup udara. Menghembuskan napas. Takut suara bunga kupu-kupu di bahu menyinggung luar pintu. Menembus celah pintu dan unsur ambigu di udara bertabrakan menghasilkan percikan. Membakar seluruh diriku. Akhirnya aku bersuara memecah burung elang ini. Kenapa kamu sendiri di sini? Aku mendengar dia berkata. Dia membuatku tertawa. Kepalanya memiliki mata yang pusing, membuatku tergesa-gesa. Dia bernapas pelan-pelan datang. Berhian diam-diam, tetapi tidak melewati kepalanya. Lihat. Pada detik berikutnya, saat mengangkat kelopak matanya, dia menatapmu. Kakak. Apa yang sedang kamu lihat? Wajahku memerah, jantung berdegup kencang. Apakah kamu baik-baik saja? Aku menghitung seberapa seringnya dia bergerak, membuat hatiku tertawa. Kau mendekat dan melihat dengan lebih lembut. Matanya yang tertawa bergetar. Seolah menyapu hatiku. Aku bingung, jangan memulai lagi. Hasilnya aku melihat di luar pintu. Saudara perempuanku panik. Kamu masih berseru? Siapa yang melihat kakak saya? Saya secara naluriah menolak orang itu dari tubuh saya. Dengan suara tercekik. Saya melihat menahan pinggangnya dan bersandar di satu sisi. Ekspresinya penuh rasa sakit. Maaf. Sungguh, saya telah melukai punggungnya. Apakah kamu baik-baik saja? Dia menahan napas sejenak. Ada sedikit lucu. Dan memandangku dengan rasa tidak berdaya. Bukan sia-sia. Dia menatap luar pintu sekilas. Ia menghadap ke arah saudara laki-laki Anda. Kamu membuat dia tidak tahu apa-apa. Dan mengira kami sedang melakukan hal buruk. Tertawanya seperti mengatakan bahwa kami memang melakukan hal buruk. Saya berkata secara gugup. Saya tidak sedang cemas. Saya ingin buang air kecil. Setelah selesai, saya berlari pergi tanpa jejak. Kebutuhan buang air kecil memang sangat memalukan. It juga adalah diri saya sendiri. Mengapa bilang, kebutuhan buang air kecil? Walaupun benar-benar tergesa-gesa, di kamar mandi sudah memakan waktu 10 menit menunda, keluar untuk mencari bayangan. Saya melihat dia duduk bersama. Mereka seolah sedang berbisik-bisik. Dekat sekali. Tampaknya mengatakan sesuatu yang sangat lucu. Malah menepuk kepalanya dengan akrab. Mengingat apa yang dikatakan. Tidak dapat menahan diri untuk mengaitkannya dengan. Jadi orang yang ia sukai adalah dia. Melihat lebih dekat penampilan mereka yang akrab. Perasaan saya tiba-tiba jatuh dari ketinggian ke dasar bumi dan hancur total. Saya menoleh dan berjalan di samping adik perempuan saya untuk duduk. Sangat muram. Melihat mereka bermain kartu. Menunggu matahari terbenam. Kartu Anda belum keluar.
Kamu seperti kura-kura, ya? Saudara perempuanku berseru-seru. Mengapa kamu tidak senang? Menyerangku dengan amarah. Aku tidak hanya menampilkan kartu, tapi juga tidak membiarkanmu bermain. Gadis itu keluar Royal Flush dengan bangga. Setelah beberapa ronde, muka kakak perempuanku bau busuk sebanding dengan teman sekamarnya yang dia tarik. Aku bertanya siapa yang memicu kamu. Karena mood buruk, kau kalah kartu. Aku bilang kalau tidak bisa bermain, jangan saja bermain. Orang lain ikut berteriak-teriak. Sebenarnya semuanya baik-baik saja. Dia tiba-tiba marah tanpa alasan. Jangan main lagi. Berpindah ke kakak laki-laki, aku melihat dua orang di sana menguap. Setengah bersandar pada sofa, cukup saja. Orang belum mengejar. Aku tidak berhak. Tidak dapat cemburu. Kakak sedang lelah. Saya menggerakkan tangan. Ingin mengecilkan mata. Tanpa sadar menatap ke arah kedua orang di sisi lain yang menyenangkan hati. Bicara apa? Wajah gadis kecil itu semua merah. Terbayang adegan di dapur. Saya agak marah. Setelah menggoda kakak, saya berpaling dan pergi menstimulasi adik. Bisakah aku meluncur sedikit saja? Jika mata tidak melihat, maka pikiran bersih. Tidak dapat menutup satu pun. Kepalaku penuh dengan liuruyan. Saat saya terbangun, ternyata aku berada di dalam kamar yang suram, memakai selimut tipis yang menutupi badan. Ketika keluar dari kamar, dan saya bertemu muka dengannya, Zhao Yiran. Seolah dia tidak melihatku ketika kami melewati satu sama lain. Aku berdiri di tempat yang sama memandangi bayangan punggungnya saat ia turun tangga. Suara Liu Ruyan datang dari belakang dan membangunkan saya. Saya terdiam beberapa detik. Pikiran saya agak tidak bisa dipahami. Mata saya terfokus pada tangan yang dia letakkan di gagang pintu. Ketika dia keluar dari kamar itu, mata yang bersinar menyapu wajah merah Zhao Yiran. Saya teringat adegan buruk tersebut. Hati terasa seperti dipukul. Jadi ia tersenyum padaku. Sudah waktunya makan. Saya tiba-tiba kehilangan semangat dan tidak ingin makan. Lebih lagi tidak mau tinggal di sini. Aku harus pergi karena ada urusan. Senyumanannya menjadi kaku. Kamu tidak bahagia. Dia memperhatikan ekspresi wajahku dengan cermat. Menanyakan apakah aku membuatmu marah. Penuh ketegasan, seperti jarum. Aku bersikap keras kepala. Apakah aku menyangkal itu? Dia memanjangkan tangan ke arahku. Saya secara naluriah menghindar dari jari hangatnya. Menyentuh kulitku. Secara lembut menarik. Dia mengganti tali bahunya yang terpeleset dengan pertanyaan sunyi. Tidak. Mengapa kamu tidak mengabaikanku ketika aku baru bangun tidur? Aku punya mood bangun pagi. Aku bercanda. Sebuah alasan? Dia memandangku. Aku tak tahan tatapan matanya, saya membuka pintu dan pergi. Mengetahui bahwa saya akan pergi. Mereka mulai membujukku tetap tinggal, makan bersama kakak dulu lalu pergi. Semua dibuat seperti asap. Ada kegiatan malam hari. Kakak tidak ikut lagi. Tanpa kakak, kami tidak punya mood bermain. Hanya saudara perempuan saya yang benar-benar ingin mengusirku. Seolah takut aku mengganggunya. Bro, kamu cepat pulang. Ibu pasti khawatir. Liu Ruyan berdiri di antara mereka. Satu kalimat. Tak bersuara. Diam-diam menatapku. Baiklah, begitu saja. Aku memesan taksi. Baru saja bangun tidur. Pintu mobil di sisi lain terbuka, dan Liu Ruyan merangkak masuk. Aku mengantarimu namun tidak bicara. Melihat keluar jendela. Sepanjang perjalanan, tidak ada ucapan. Tapi aku tahu dia menatapku, dan kepalaku jadi kaku. Namun dia malah memutar lehernya dengan indah. Turun dari mobil. Dia taat mengikuti di belakangku. Saat aku hampir masuk lift, dia baru menarik tanganku. Hari ini kamu bisa datang. Aku benar-benar senang. Menurunkan seperti aku membuka itu adalah hal yang selalu ingin kurasakan. Kamu? Selamat jika kau menyukainya.
Berhenti sejenak. Kamu memang tidak marah padaku. Aku mencoba menarik kembali tenaga di pergelangan tangan lebih ketat. Tidak. Jadi katakanlah satu kata apa? Dia menelpon dengan lembut namaku. Kau belum mengucapkan selamat ulang tahun kepadaku. Tatapan matamu seperti benar-benar melakukan kesalahan. Anjing kecil yang tidak diinginkan oleh siapapun. Sungguh si aku yang main-main. Ekspresiku agak longgar. Dalam hati, aku menghela napas dalam-dalam. Aku sebenarnya sedang marah apa? Padahal lebih banyak marah lagi. Aku sendiri penuh percaya diri datang. Hasilnya, saya melihat dia dan gadis lain berbicara bersamaan. Saya pun menunduk. Aku tidak sabar untuk segera pergi. Aku menyerah karena rasa pengecut. Selamat ulang tahun. Nada bicara saya keras. Kamu begitu sekat, apalagi yang harus aku lakukan? Tinggalkan pernyataan ini. Saya berjalan cepat masuk ke lift. Baru ketika di dalam kotak Wenyao, aku berani menoleh ke atas dan melihatnya dengan cepat. Takut jika bertahan 1 detik lagi, hati akan tergoyahkan. Malam itu saya berbaring berganti-ganti tidak bisa tidur. Mengingat adikku mengatakan Liu Ruyan adalah orang yang mudah berhubungan. MA dan pertama kali mencintai seseorang. Kebetulan dia salah memandang. Mencintai seorang wanita yang buruk. Putus cinta itu sangat menakutkan. Sungguh saya tidak tidur semalam. Dan masih berjerawat. Jadi, jangan sekalipun terlibat dalam cinta. Namun saya masih belum berlatih. Sudah penuh luka-luka. Air yang diminum sudah semua bocor. Untungnya segera hentikan kerugian. Berikan saya beberapa hari untuk memulihkan semangat. Daun penuh. Berbeda dengan saya yang pendiam. Adik perempuan saya selalu memegang ponsel sepanjang hari dengan wajah ceria meskipun moodnya buruk. Apapun dilihat mengganggu. Saya empamot ngenas, lihat meja kopi, dia terhati senang. Oh, apa yang melakukan? Wajahnya bung, saat tidurmu. Setelah berdet, berkah, buka mobil bawah udara membuku kali melitku. Siap boleh bayang haru, dia baba medali. Aku mengusap dagu. Sangat sayang. Aku sudah mencoba membujukmu. Kamu diputuskan orang lain, kan? Tak mau mendengarkan, ya? Sedihnya, kan? Wanita yang kamu cari tidak dapat dipercaya. Aku menahan diri dan tidak memukulkannya sambil melambai dingin padanya. Iya. Kamu memang dapat dipercaya. Bukankah sudah tidak ada gadis yang mengejarmu? Siapa bilang tidak ada? Jadi ini saja mengajakku bertemu. Dia dengan bangga menggoyangkan ponselnya. Tidak seperti seseorang. Tolong berhenti bicara. Aku melemparkan bantal ke sana. Mengancam dengan tampak menakutkan. Hati-hati. Kamu tidak punya uang saku bulan ini. Saudara perempuanku segera mengakui kesalahannya. Aku salah. Tidak seharusnya mengejek mukmu. Anjing single ini mendekat kepadanya. Baik-baiklah. Begini? Pacar yang dipilih oleh saudara perempuan tercintamu. Maafkan kesalahan ini. Sekarang kamu segera memberi ciuman kepada saudara perempuanku meskipun itu tidak mungkin. Tetapi dia memang tipe action-oriented. Namun dia memperkenalkan seorang gadis kepadaku lagi, siapa saja saudara perempuannya. Namun, aku duduk di restoran. Di depanku ada seorang gadis sopan yang memakai kacamata. Aku berpikir bagaimana memulai pembicaraan, lalu muncul pesan di ponsel. Saudaraku perempuan mengirimkan. Apakah ini Guru Li adalah orang berbakat? Apakah itu tipe yang kamu suka? Jangan buat aku malu. Saya menunjukkan ekspresi ketakutan. Guru Li harus tahu. Sejak kecil saya selalu menghormati guru. Kakak perempuan saya memang mengendalikan saya. Namaku Li Fen. Orang di sisi lain tersenyum lebar, sangat ramah. Apakah Yezi belum datang? Dia menatapku sejenak. Saya kira ini semacam apa saja. Astaga. Ternyata kakak perempuanku menipu gurunya supaya datang dan bertemu denganku. Dia memang ada. Kakak perempuan saya terlihat sedikit tidak nyaman. Li Fen segera memahami seseorang.
Tolong selamatkan aku. Saya berpura-pura sangat serius memesan makanan. Di pintu masuk, tiba-tiba berisik. Sekelompok gadis masuk. Aku menatap sebentar. Aku langsung terkejut. Ini bukan teman saudara perempuanku, malah ada Liu Ruyan juga. Aku belum sempat menarik pandanganku. Mata kami langsung bertemu. Saat melihatnya, aku agak tak tahan lagi. Satu pandangan, itu saya. Dia menunjukkan senyuman kecil. Kemudian melihat orang yang duduk di depanku. Menyeringai lagi lalu mengencangkan wajahnya. Tatapannya seolah bertanya. Membuat hatiku langsung gelisah. Punggungku terasa dingin. Sekejap kemudian aku menegakkan tubuhku dengan penuh keyakinan. Apa yang terjadi? Aku tidak melakukan apa-apa. Aku melihatnya tersenyum sebentar. Membalik kepala dan berbisik pada kelompok gadis itu, tanpa tahu apa yang dikatakannya. Kemudian mereka semua menoleh ke arah kami. Aku segera menundukkan diri. Aku tetap menghalangi di depan mataku. Li Fen bertanya. Ada apa? Aku menggelengkan kepala. Saat aku menoleh lagi, saudara mata sedang bersama LZZ yang memiliki kaki panjang, bersuara terang di depanku, Guru Li. Betapa kebetulan kakak juga ada. Aku hanya menunjukkan rasa malu. Senyum palsu kehilangan kesopanan, mari kita susun meja bersama. Tidak ada tempat duduk di toko. Kursi di sampingnya dibuka. Liu Ruyan duduk. Aku tiba-tiba merasakan tekanan. Seolah menempel pada jarum antara kakak dan Guru Li saat berkencan. Ada perempuan yang mengobrol gosip. Tapi aku tidak ingin menyangkal. Aku langsung terhenti. Aku palsu membuat kekacauan malu. Guru kita memang baik. Perempuan yang berbicara tertawa mengejek. Kursi tersebut dipukul keras oleh seseorang. Saat ia duduk tanpa berkata pun Liu Ruyan tersenyum dingin. Kamu bicara banyak. Bagaimana kalau kita bernyanyi satu lagu? Gadis itu menyesuaikan tubuhnya, duduk tegak dan memegang piring. Saya selalu menghindari kontak kulit dengan dia. Namun sayangnya, tidak seperti ketika tangan saya menyentuh jari-jarinya. Semua bisa membuat saya gugup hingga memencet jari-jari kaki. Kemudian lihat ekspresinya yang tenang seperti air. Saya harus berterima kasih kepada keluarga mereka. Makan ini tidak akan terasa canggung. Mari pergi menonton film lebih awal. Setelah makan, Li Fen melihat saya dan mengusulkan. Saya menatap sambil menggulung layar. Di dalam terasa keras. Saya mengangguk. Kita juga pergi menonton? Apa yang akan kita tonton? Mari kita pegang tangan saat menonton. Atau mungkin masih karena cinta. Mereka memang dapat memanfaatkan kesempatan mengajak orang ramai. Saya cukup sakit kepala. Kalian semua anak kecil ini, silakan pulang dan pelajari cara menjadi anak kecil. Liu Ruyan tiba-tiba mengeluarkan tatapan yang ringan dan lembut. Melintas? Film itu menceritakan apa? Saya sama sekali tidak mengerti. Segalanya di pikiranku hanyalah tatapan Liu Ruyan terakhir yang marah dan kecewa. Mataku menatap layar. Kemudian saya mulai berpikir tak terarah. Pemeran utama tidak seindah Liu Ruyan. Tangan juga tidak sepanjang tubuhnya. Bikin kesal? Mengapa harus memikirkan dia untuk menonton film yang baik? Tapi Li Fen yang telah mengeluarkan uang tampaknya melihat bahwa hatiku tidak fokus. Setelah menonton film, dia langsung membawaku pulang. Saya mengatakan selamat tinggal kepadanya. Saat berbalik, saya melihat siluet orang di lorong dan terkejut. Bagaimana bisa kamu bersenang-senang bermain dengan Pak Li di sini? Baru saja kembali. Matanya terlihat kosong, tidak ada emosi apapun. Saya tidak memukulnya dan bertanya. Aku menyukainya. Siapa yang saya sukai? Bukan urusannya juga. Tidak perlu kau campur adil. Setelah selesai bicara, aku menemukan bahwa nada bicara saya telah berubah jadi jahat. Ternyata matanya sedikit memudar dengan kesedihan. Jika kau menatap kakakku, bagaimana kau bisa berubah tiap hari? Apa saya? Beberapa hari yang lalu, kamu masih ingin mengejar aku. Hari ini malah bertemu dengan wanita lain. Aku kehabisan kata.
Apakah penampilan saya terlalu jelas? Aku pun sedikit mencoba mengejar. Tidak bisa menaklukkan. Jadi biarkan saja. Sekarang kau baru tahu. Saya begitu saja. Saya tidak berdoa dengan baik. Kamu setidaknya juga harus memiliki awal dan akhir. Jangan beri saya harapan. Aku mengernyit. Aku sudah memberi kamu apa saja harapan. Sikapku terhadapmu dari awal hingga akhir sama seperti terhadap adikku. Seperti adikmu? Bukankah begitu? Jika ada sesuatu yang membuatmu salah paham, aku memohon maaf padamu. Aku berhenti sejenak. Aku sangat sibuk. Tidak punya waktu untuk menanggapi. Terhadap orang lain. Buaya sapi. Kamu harus datang mencari adikku untuk bermain. Selalu dipersilakan. Dia menekan bibirnya dengan tegas. Menatap kakakku. Aku tak bisa menandingimu. Siapa yang tak bisa menandingi? Sekadar memikirkan hari itu, Sao tetap keluar dari kamar dia. Aku agak marah, wajahku dingin. Kamu urus masalahmu sendiri. Aku bahkan tidak menatapnya lagi. Dia tidak berbalik dan pergi. Aku pergi dengan anggun. Kemudian aku mengingat kembali dan sangat kesal. Seharusnya tidak kasar padanya. Apakah ini membuatnya sedih? Bagaimanapun, dia pernah membantu saya. Aku membuka kotak obrolan dengannya. Aku ingin memberi pesan kepadanya, tapi apa yang harus diucapkan? Baik. Suasana hati tidak baik. Jangan terlalu memperhatikan kata-katamu. Kenapa tidak datang ke rumah kakak saya akhir-akhir ini? Terakhir kali aku berbicara dengan nada kurang baik. Jangan menganggapku kesal karena memegang rambut, cukup. Jika harus putus, maka putuslah. Sejak hari itu saya belum pernah melihat Liu Ruyan. Saya tiba-tiba menyadari bahwa sepertinya tidak ada kemungkinan hubungan antara saya dan dia. Hati terasa penuh keputusasaan. Mengenai kabar tentangnya. Saya masih mengetahui melalui adik perempuan saya bahwa ia sedang bermain game dengan orang lain. Apa yang terjadi pada Liu Ruyan belakangan ini? Berhadapan dengan Guru Li. Dia bahkan menantang di kelasnya. Buaya sapi. Kalian sebaiknya tidak memancingnya. Saya agak bingung. Sampai menganggap lucu karena menendang kepala. Menyebarkan pikiran gila seperti itu. Kalian cepat panggil Liu Ruyan untuk main game tanpa dia. Kita tidak bisa menang. Saya tidak berseru. Dia berkata bahwa ia sudah kehabisan amarahnya. Sekitar 5 menit kemudian, adik perempuan saya memukul paha. Dengan penuh kegembiraan akhirnya datang. Kemudian saya mendengar suara rendah menembus layar. Dengan hanya 2 kata singkat kepada saya. Cukup membuat hatiku bergetar seperti drum gunung. Lihat. Saya masih memikirkan dia yang berputar mundur. Saudaraku mereka bersorak. Menang beberapa pertandingan berturut-turut. Suasana hati saudaraku sangat baik. Mengaktifkan mode bicara berlebihan. Kamu tidak hadir. Kita kalah sangat buruk. Dan apa yang terjadi padamu? Belakangan ini semua tampak tidak menyenangkan. Suasana hati buruk ya. Suara di ujung lain masuk ke rantai dingin. Melihatmu tidak senang. Saudaraku tidak berani berbicara. Berputar kepala dan melihat saya melangkah. Dia begitu dekat dengan saya. Kamu belum tidur juga? Pada biasanya saat jam ini datang, dia berseru berteriak sambil tidur beauty. Saya baru hendak bicara. Namun ketika saya memikirkan bahwa Liu Ruyan di depannya akan mendengar, terdengar suara kedua yang canggung. Tidak tahu nanti apakah ini hanyalah ilusi saya. Sepertinya kata-kata Liu Ruyan menjadi lebih banyak. Masih tetap dingin dan sombong. Setiap kali dia berbicara, reaksi saya sangat besar. Untungnya adik perempuanku terobsesi bermain game. Tidak memperhatikan saya. Setelah itu, saat meneliti kembali, saya lagi saja mengejek diri sendiri atas perilaku mendengarkan diam-diam. Lagi bertemu dengan Liu Ruyan. Pada hari itu saya masih tidur. Dengan suara kecil mengganggu kakak laki-laki saya. Hati-hatilah agar tidak dipukul. Adik perempuan saya mengancam mereka dengan kata-kata. Sungguh adik perempuan saya yang baik.
Membuat saya memiliki gambaran tentang kakak laki-laki yang jahat. Saya berbaring di tempat tidur. Di hati muncul sedikit harapan. Apakah Liu Ruyan juga mengalami kegembiraan yang sulit diungkapkan? Saya berdiri dan berpura-pura pergi ke toilet. Mereka sedang bermain permainan. Dengan satu pandang saya melihat Liu Ruyan. Memakai topi pensil. Berada di sudut. Lainnya bersikap ramah dan menyapa saya. Hanya dia yang menutup matanya pelan. Saya menarik pandang saya. Saya mengangkat tangan lalu menariknya kembali. Saya sadar telah meninggalkan Leiku, lalu kembali ke kamar. Beberapa menit kemudian, ada seseorang mengetuk pintu. Saya kira itu adik perempuan saya yang membuka pintu. Setelah melihat siapa datang, saya terdiam. Beberapa detik. Apakah kakak masih tidak ingin bertemu denganku? Dia tersenyum pahit. Bukan karena saya tidak tahu harus berkata apa. Dalam beberapa hari terakhir ini saya memikirkan. Di mana saja aku membuatmu tidak senang. Kamu tidak membuatku tidak senang. Itu masalahku. Jadi jangan abaikan aku. Kamu juga menghapus kontakku. Dia merasa dirugikan. Kapan aku memukul kontaknya? Saya mengambil ponsel dan merusak kontak. Karena tidak ada. Aku baru saja mengingat bahwa beberapa hari yang lalu aku meminjam ponsel kepada saudara perempuanku. Mengisi pulsa. Bukan mungkin dia yang melakukannya, kan? Mata tampak seperti itu. Saya pikir kita harus menjelaskan semuanya. Saat masuk, dia berkata. Pintu ditutup. Aku sedikit menyesal. Ada rasa seolah-olah memanggil serigala masuk ke dalam ruangan. Melepaskan topinya. Menunjukkan mata yang sangat indah. Saya menjelaskan kontakmu. Bukan aku yang melakukannya. Dia menundukkan matanya sambil melihatku, semua perkataanku telah sampai di sini. Saya memutuskan untuk tenangkan hatiku. Tutup mata. Aku tidak ingin menganggapmu. Karena aku cemburu. Kemudian saya mendengar dia tertawa. Kami sedang membahas masalah yang sangat serius. Saya akan meledak. Tidak menyangka saya benar-benar meledak. Dikoyak oleh. Meledak menjadi bunga. Kepalanya bersandar pada bahuku, seluruh beratnya menekan turun. Hidung tipiku penuh dengan aroma lemon ringan dari tubuhnya. Hatiku bergetar sebentar. Wajah tenang hampir tidak dapat dipertahankan. Berbicaralah baik-baik. Jangan memelukku. Saya marah padanya karena dia enggan menjauh 2 meter. Kemudian mendekat dan memperpendek menjadi 1 meter. Berusaha menahan tawa lagi. Kamu lagi memakan cemburu siapa? Dia berani meminta saya memarahinya. Pada hari ulang tahunmu. Saya melihat Zhao Yiran keluar dari kamar Anda. Singkatnya, saya tidak senang. Pada hari itu di kamar tidak hanya saya, tapi juga saudari perempuan Anda. Dia terhenti sebentar. Pasti itu sepupu saya. Saya membuka mata lebar. Membuat kesalahpahaman besar. Saudari Anda memang memiliki kepala keras mengikuti dia begitu jelas. Masih seperti orang yang bingung. Kata dia tetap menganggapnya sebagai teman. Anak kecil yang kulitnya tipis. Ingin menargetkan saudara perempuan. Saran saya sangat hebat, dan saudari perempuanku terlihat seperti hantu. Ada yang benar-benar mengincarnya. Dia berkata ingin mengaku padanya kepada Yezi pada hari itu. Memanggil orang ke kamar saya. Lagi tak berani membuka mulut. Dia dengan santai menatapku. Sehingga kamu menemukannya. Mau pergi ke atap biar segar dan tenang. Mengapa kau tidak memberitahuku? Dia adalah sepupu laki-lakinya. Dia gemetar sambil mengangkat bahu. Aku sebenarnya ingin bertanya, apakah ada kesempatan? Informasi kontaknya telah dihapus olehmu. Menolak tanggung jawab. Baik. Aku setuju. Itulah sebabnya kamu tidak mau menanganinya. Aku ingin mencari saudari perempuan lain. Atau seperti Guru Li. Namun itu baik. Apakah ini dianggap membantu? Dia melingkar bibir sambil tersenyum dengan tak puas. Kakak. Sekarang kamu mengaku menyukai saya. Kamu tampaknya menundukkan pandangan sedikit.
Tarik tanganku. Selama beberapa hari terakhir saya berpikir. Tidak lagi. Jika kau masih tidak peduli padaku. Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Saya memang tidak begitu suka orang yang ceria. Jika kau mengabaikanku, aku benar-benar, aku memijat kepalaku. Ya. Mengakui kesalahanku. Salah mengira tentangmu. Karena itu, saya menahan diri dan datang mencari kamu. Meskipun kau tidak ingin bertemu denganku. Hati saya tiba-tiba menjadi lemah. Kemudian, ketika dia mengajukan pertanyaan di bawah ini, aku memerah. Bisa kukasihimu? Dia perlahan mendekat. Hal ini tidak akan saya lakukan lagi. Saya suka melakukan serangan mendadak. Pada saat penting, saya menyadari masalah serius. Saya belum mencuci wajah. Mencoba lari cepat ke adik perempuan atau dia memikirkan seperti bokong. Meneteskan beberapa mangkuk air di wajah. Kembali di depan Liu Ruyan. Tutup mata menunggu ciuman. Sangat gugup. Akan mencium. Hasilnya mendengar suara saudara perempuanku. Apa kamu diam-diam di pintu kakakku? Saya ketakutan menolak dengan kuat. Saat melihat Liu Ruyan akan mencium. Nak yang baik. Saya berkata hari ini kalian mengapa datang ke rumahku ternyata punya rencana menendang kakakku. Berikan saya pergi-pergi. Ada adik perempuan ini tinggal seorang diri Liu Ruyan. Siapa saja kemana? Saya menatap pintu dengan gugup. Takut adikku akan masuk pada detik berikutnya. Bagaimana kalau kamu pergi dulu? Next time, when kisses are interrupted. Liu Ruyan tidak senang. Ini membuatnya marah dan tertawa. Kejadian seperti ini harus ditunda sampai nanti. Saya mengangguk. Tidak menyangka saya akan begitu tidak jujur. Dia agak marah. Dan sedikit putus asa. Mengacaukan pikiranku. Saya mendengarkanmu. Ketika dia membuka pintu dan bersiap keluar. Saya memanggil namanya. Dia menoleh, saya maju cepat dan menyentuh bibirnya. Dia tidak terduga. Terkejut sebentar. Saat dia belum respon. Saya segera menutup pintu. Intinya, sudut bibiku mengarah ke atas. Ternyata ciuman itu manis. Kakak. Kamu memang membuat hatiku gatal. Seolah-olah menekan sesuatu. Sensualitasnya terasa mendesak. Aku tenggelam dalam kelezatan ini. Detik berikutnya, suara adikku terdengar seperti petir menggelegar. Apa yang sedang kau lakukan? Merebus kunci pintu kamar kakakku. Berhati-hatilah, aku akan memukulmu. Ini sudah kali keberapa saya tak berkata. Dia memang ahli merusak suasana hati. Dia sudah mati. Lihat siapa saja. Aku hanya memiliki masalah. Ternyata saya merasa dipukul oleh teman sekelas. Sangat bahkan membuka pintu mereka untuk memaksa saya bertemu dengan Liu Ruyan, namun sulit. Tidak hanya sekali mengeluh tentang kakak laki-laki yang begitu kejam, setiap kali bertemu harus di hari kencan dengan adik perempuan saya. Bukankah kamu tak takut memekat saya? Semuanya. Saya memberi kesempatan kepada adik perempuan saya. Mengenai mengapa saya takut, adik perempuan saya menemukan bahwa dia tidak takut dia akan membuat masalah dengan Liu Ruyan. Namun khawatir dia akan merusak. Setelah susah payah memulai hubungan cinta. Saya tidak ingin dipantau orang lain. Masih harus menenangkan adik perempuan yang canggung agar tidak marah. Cintai, sayang besar, sekali dua kali saja. 3 kali? Berapapun kali itu baik. Berteman cinta seperti mencuri ayam dan merobek anjing. Dan masih berlangsung 2 bulan. Pada hari itu, adik perempuan saya yang seolah menghilang muncul di hadapan saya. Saudara dengan penuh keseriusan. Pada hari acara kelulusan saya, kamu pasti harus datang. Saya ada hal yang ingin saya sampaikan kepadamu. Aku juga punya sesuatu yang harus disampaikan. Setiap kali kesempatan penting ini memerlukan kehadiranku. Saudaraku selalu meminta aku memakai pakaian keren. Bahkan jika dia tidak mengatakannya. Aku pasti akan tampil mempesona seluruh ruangan. Biar semua orang dapat melihat pacarku yang luar biasa.
Aku punya seorang pacar tampan. Pada hari itu, aku hanya mengeluarkan satu lembar kertas Shangwu. Melihat diriku yang lebih cantik daripada bunga di tanganku. Aku senang. Keluar dan tiba di tempat acara. Maka saja menerima sedikit perhatian balik. Sekolah si adikku. Aku sudah sangat familiar dengan situasi ini. Segera menemukan aula dalam sekejap mata. Melihat Liu Ruyan di antara kerumunan. Tidak bisa tidak mengatakan. Melihat jauh ke sana. Di antara para mahasiswa yang memakai seragam gelap satu warna. Memang menjadi keberadaan yang paling mencolok. Teman sekelas? Saya bisa bersama kamu dan Zhang Ying. Seorang gadis datang malu-malu bertanya kepada saya. Maaf. Satu tangan memeluk bahu saya. Aroma yang akrab tercium di hidung saya. Dengan senyuman di sudut bibirnya, matanya memancarkan ancaman. Menipu mata kamu? Gadis. Ketika gadis itu melihat bunga terkenal memiliki pemilik. Ia kecewa dan pergi. Sepertinya harus selalu mengawasi kamu setiap saat. Kalimat ini membuatku terlihat begitu gembira dan nakal. Aku pura-pura marah. Menaruh bunga itu di pelukannya lalu menuduhku. Aku menemukan pacar yang tampan seperti ini. Aku benar-benar tidak ingin tersenyum lebar seperti babi. Tapi dia memuji aku. Kakak perempuan saya dan mereka tidak tahu dari mana mereka muncul. Dia menatap bunga di tangan Liu Ruyan dengan menganggap enteng. Bunga kamu bau sekali. Liu Ruyan mendengar itu. Ia menunduk, mencium dan menunjukkan ekspresi yang bangga namun sedikit kasar. Para orang yang diberikan oleh pacar berseru, wow. Saya merasa canggung dan malu. Sudut bibir adikku mengerut. Mungkin karena tidak suka dengan trik nakal Liu Ruyan. Dia menyalurkan kemarahan kepada saya. Bunga saya. Kamu dan saya lulus. Jika kamu tidak memberi saya bunga. Aku ingin pergi mencari pacarmu. Ekspresinya terlihat tidak alami. Ragu-ragu. Matanya tak sadar menatap Zhao Yiran yang berdiri tidak jauh dari sana. Mencari saja. Sementara saya pergi mencarinya, dia masih bersembunyi. Saya sudah tahu kalian bersatu sejak lama. Orang lain memaksa kita pergi, pergi. Mari ambil foto. Karena masalah posisi. Mereka mulai bertengkar. Aku ingin berdiri di samping kakak laki kakakku. Tidak boleh bersaing denganku untuk buang napas. Kakak berdiri di pihak saya, siapa yang menang 1 lawan 1 akan memutuskan. Saya tanpa pilihan mengangkat tangan, popularitas tinggi. Framen kesedihan. Mendorong ke timur, menarik ke barat. Aku dipaksa terjepit di samping Liu Ruyan. Dia tersenyum padaku. Di antara keramaian memegang tanganku. Dengan erat menggenggam. Tidak ada yang dapat memisahkan mereka. Aku menundukkan kepala melihat dua tangan yang erat terjepit. Di tengah riuhnya suara orang, ada perasaan sulit diungkapkan. Sepertinya orang-orang sekeliling yang gaduh perlahan pergi. Hanya tersisa aku dan kakak laki kakakku memandang kamera. Dia menaruh bunga itu pada tanganku dengan sekali tarik. Aku terjatuh di tengah pelukan penuh harum bunga. Selanjutnya datanglah ciuman ringan seperti tetesan hujan. Kaca, semuanya berhenti. Hal ini membuatku nanti mengingatnya. Momen penuh kebahagiaan yang manis. Cahaya matahari begitu sempurna. Orang yang disukai berada di sisiku lama-lama. Aku sadar dan malu. Menggunakan bunga menutupi wajah merahku, terasa mengerikan. Aku tidak berani membayangkan. Bagaimana ekspresi mereka ketika melihat foto ini? Bro, kenapa kau tak terpengaruh alergen bunga sehingga wajahmu tetap merah? Aku punya saudara perempuan yang memang selalu butuh dirapikan dimanapun. Sebagai anggota keluarga saudaraku, saya beruntung bisa menghadiri pesta perpisahannya. Bro, Guru Li duduk di meja itu. Ayo cepat. Saya menggigil. Kulit adikku bukan tembok kota. Sangat tebal. Tidak dapat merasakan tatapan mata seperti pembunuh Liu Ruyan. Adikku bertindak sembrono. Dia mendorongku ke depannya. Saya dipaksa masuk ke liven. 1 gelas. Guru lain di sampingnya menatap kami dengan mata ambigu.
Aku memiliki hati yang ingin melompat ke Sungai Kuning. Di lorong, aku tersenyum kepadanya dengan begitu gembira. Aku terjebak di sudut tembok. Sebuah bayangan mengangkat hati hancur. Jika saya cemburu, apa yang harus dilakukan? Hari ini kamu begitu lucu, sehingga aku memuji dirimu. Aku tahu apa yang dia mau. Dengan niat menggoda dia. Aku tidak mau ikut permainan ini. Dia menarik drag dasinya. Tepian dahi. Beberapa helai rambut rontok. Dia menatap kedalaman mataku. Betul-betul, dia merupakan makhluk memikat jiwa. Aku memikirkan dia. Aku masih malu. Kakak. Aku tak akan memakan. Dia seharian tidak benar-benar utuh. Cium satu kali. Aku menahan diri. Saat diriku ditangkap oleh genggaman. Dia tak dapat didengar. Ciuman lembut terjatuh. Saat aku bernafas singkat, aku merasa pusing. Sampai mendengar suara kecil di pintu. Mengapa kamu membawa saya ke sini? Suara perempuan lembut dan rendah. Sebuah suara berderak. Pintu keamanan dibuka oleh orang. Aku menyapu sisa cahaya. Belum jelas melihat. Orang datang. Kemudian saya mendengar suara adik perempuan saya yang tak terbayangkan. Dengan pertanyaan, "Kalian sedang apa?" Selesai. Aku membuka sekejap Liu Yan yang belum selesai. Adikku melihat Liu Liu seperti kabut. "Kamu apa yang lakukan pada kakakku?" Liu Ruyan menekuk bibir. Dalam pandangan terkejut adik perempuan saya. Dia menciumku sekali. Ekspresinya retak tanpa bunyi. "Kalian tetap bersama." Haha. Kapan Liu Ruyan mulai mengangkat alisnya? Bagaimana kalian terperangkap saat sedang jatuh cinta? Adikku tampak seperti memeriksa pelaku. Hatinya terganggu. Saya marah berkata, "Apa yang kamu pikirkan?" Saudaraku menendang kakinya. Dengan marah, menarik Xiao Yiran pergi. Kembali ke tempat duduk. Sisterku tidak turun 10 kali. Menoleh melihat kami. Saya terkesan. Dan saudaraku yang sebut ada urusan bilang padaku. Hanya ingin memamerkan bahwa dia sudah menemukan pasangan. Acara pesta Youzi berjalan sampai pertengahan. Liu Ruyan terlalu mabuk. Di bawah kekuatan dua gadis, saya memaksanya masuk ke dalam mobil. Mobil bergerak sejauh 100 meter, Liu Ruyan mendekat dan menekan. Di tubuhku, mata bersih, tidak ada sedikit pun rasa bersalah. Xiao yang berpakaian cukup mirip dengannya, tertawa sambil mengerutkan kakinya. Jika tidak, saya masih harus tetap berada di sungai. Namun saya hanya ingin kamu menemani malam ini. Waktu ini milik kita, Liu Ruyan. Karena tidak ada orang di rumah, saya menyiapkan sup penurunan mabuk untuknya. Jika tidak, kepala akan sakit. Liu Ruyan menutup mata, malas-las, berbaring di sofa dan mengangkat tangan. Dia dengan tepat memegang tangan saya. Suasana yang suram membuat keberanianku tak terbatas. Ada suara di otak yang berteriak. Saat saya memikirkan betapa dia selalu memaki saya, pikiran jahat muncul. Bibirku hanya merentang ke depan. Setelah mendengar suara di luar pintu, dia menarik kembali. Kembali ke bentuk semula. Karena akhirnya sudah kembali. Tidak tahu apakah Liu Ruyan ada di rumah. Saya terkejut sehingga hampir terguling dari tubuh Liu Ruyan. Untungnya dia cepat tanggap. Dengan satu tangan memeluk pinggangku. Dan tangan saya sepertinya menyentuh sesuatu yang tidak boleh. Hai Bapak dan Ibu. Aku menatap orang di pintu masuk dengan wajah penuh rasa malu. Kenapa tante ini tampak begitu familiar? Aku melihat Liu Ruyan. Kemudian aku melihat wajah seseorang muncul dalam pikirannya. Ini adalah dokter gigi kakak ibunya Liu Ruyan. Mereka seolah tidak melihat kami ketika Kiki berbalik. Dia berkata, saya telah menyepakati dengan pasien untuk mencabut gigi. Saudari, siapa pasien yang besar? Malamnya, saat pencabutan gigi, di luar tetap hujan terus. Liu Ruyan. Dengan senyum, dia bertanya. Lanjutan tingginya?
Aku semuanya bodoh. Apakah ini kau? Mengapa kamu tidak memberitahu aku? Dia mengganti posisinya. Dia memelukku dan berkata, kamu akan gugup. Pada saat itu, giginya tidak terasa begitu pedih, kan? Sepertinya ada sedikit alasan. Apakah ini dihitung sebagai bertemu orang tua lebih awal? Cara mengganggu putrinya dengan cara ini. Malam itu, aku bertanya padanya bagaimana dia mengetahui bahwa aku menyukainya. Dia tertawa dan berkata, ditahankan secara terang-terangan oleh ide orang lain. Namun belum bisa merasakannya. Meskipun hatiku tersingkap, aku tetap keras kepala dan berbohong. Ia merapikan rambutku dan menjadi teman kakak perempuanku. Karena mencintaimu, satu demi satu mendekat padamu. Karena mencintaimu, saya juga menyayangimu. Saudara laki-lakiku bersamaku. Bukankah itu karena cantikku cukup sadar akan diriku sendiri? Dia menundukkan kepalanya, perlahan mengucapkan daya tarik yang tajam di telingaku. Karena itu malam ini aku terkejut besar menjadi milikmu. Jangan main-main. Dia tertawa gemetar, siapa yang tidak boleh main-main? Apa yang saya katakan tidak salah. Saudariku sejak mengetahui bahwa aku bersamamu Liu Ruyan. Banyak upaya untuk menghalangi kami bertemu. Aku tidak bisa menahan lagi. Kamu sangat berpendapat tentang dia. Berpisah? Ya. Aku tidak memiliki dia. Aku memintakan ibu untuk melahirkan lagi. Bagaimana aku bisa menyeru seseorang yang lebih muda dariku? Istri saudaraku. Tidak mungkin. Jadi cepat-cepat putuslah dengan Yiran. Liu Ruyan adalah kakak perempuannya. Kamu tidak boleh mengikuti Han Jie. Dia langsung menutup mikrofon. Akhirnya berhasil melepaskan aku dan Liu Ruyan bertemu denganmu. Kakak. Aku sudah lulus. Mengerti? Menyadari kata-kata ini. Kamu sudah bilang beberapa hari. HMPH, selamat kelulusan. Saya punya bukti. Apakah kamu bisa memberi saya sebuah hadiah? Dia membuka satu kancing. Muncul tulang belikatnya yang halus. Pengaruhnya membuat wajahku memerah. Dengan cepat mengalihkan pandangan. Apa yang kamu inginkan? Kakak akan memberinya? Hal selanjutnya? Sebenarnya bukan perkembangan yang saya inginkan. Aku mengeluh tentang dia. Malu. Tapi mengerikan. Saya hanya memberi hadiah kepadanya satu ciuman. Jika saya tahu apa yang ada di kepala dia adalah untuk memusnahkannya. Saya pasti naik sepeda listrik kecil dan melaju cepat. Kembali ke rumah dan mengunci pintu. Bukan hanya lelah. Menghidupkan kata-katanya yang manis. Dia berbisik di telingaku. Kakak. Aku sudah sangat mencintaimu. Hati saya benar-benar berantakan. Aku masih kekurangan satu bukti. Kakak, apa yang kamu bantu saya? Dia tersenyum namun tidak menjawab. Hidup lagi mengalami percakapan dengan saudara perempuan yang sangat lelah. Menerima telepon dari Zhao Yiran. Aku masih menghabiskan satu malam dengan Liu Ruyan. Saudara perempuan saya mabuk. Dia memaksakan saya untuk menjemputnya, ia menggenggam kaki hitamku dan menangis. Kamu sudah punya pacar? Tidak mencintaiku. Berangkat pagi dan kembali malam hari. Bukankah kamu tidak ingin bertemu denganku? Liu Ruyan menggelapkan wajahnya. Dengan satu tangan, menjatuhkan dia ke atap mobil. Setelah pulang ke rumah, saudara perempuan saya memeluk. Saya tidak melepaskan. Bertengkar menangis, Bro Liu Ruyan. Dia cukup baik. Saya juga tenang. Tapi saya masih sangat sedih. Kedepannya, cintamu padaku harus dibagi setengahnya kepada orang lain. Seperti pot Liu Ruyan tersebut. Saya tidak bisa bersaing dengannya. Kalian harus baik-baik saja. Jika Liu Ruyan memperlakukanmu buruk, saya pasti akan menundukkan dia. Saya sangat terharu. Meskipun saudara perempuanku berbicara banyak. Tidak dapat diandalkan dalam bertindak. Menjerit dan berlari ke depanku. Tapi dia benar-benar sangat mencintaiku. Dengan mulut berkata tidak suka. Namun sejak kecil hingga dewasa selalu memberi yang terbaik kepadaku. Meskipun usianya lebih muda,
Ia tahu cara menepuk dada saat aku takut gelap. Bicaralah padaku. Aku sudah tahu. Pergi tidur yang tenang. Saudaraku perempuan tidak harus saya menenangkannya. Akibatnya, ketika saya menghiburnya, dia tidak senang. Membuat dua orang ini sulit sekali. Saya bangun pagi untuk membuat sarapan bagi saudara perempuan saya. Dia terbangun menatap lingkaran hitam di mataku. Ini makeup Smoky MU. Atau kamu tidak tidur semalam? Kira-kira 1 malam tak tidur. Saudara perempuan saya mabuk. Aku menunjukkan senyum lembut yang bukan milikku. Saudaraku perempuan memegang lengan sambil bergetar dingin. Bro, bisa kamu bersikap normal? Dia lari ke toilet. Saat hendak masuk, Liuru yang sedang keluar dari kamar saya. Bagaimana dia ada di sini? Saudara perempuan saya menegangkan, melayang ke atas. Aku tidak berdaya, malam lalu menahan seperti asap. Kamu sudah kembali. Hanya kamu mabuk seperti anjing itu. Aku tak mampu membuatnya tetap tinggal bermalam. Dia menjadi tegang. Anak ini tidak melakukan apa-apa padamu, kan? Apalagi yang bisa dilakukan? Tertawa sambil menyusun pakaiannya. Tubuhnya kokoh, seolah leher tanpa penyangga. Bekas bercak di tulang belikat terungkap di udara. Aku tak tahan menatap langsung. Mereka akan memulai lagi. Wajah saudaraku perempuan yang terkejut. Lihatlah aku. Kemudian lihat mengangkat tinju. Kamu, ayahku akan memukulmu. Kau hingung. Setelah saudaraku perempuan bertarung satu pihak saja. Di rumah ini ada saya tapi tidak ada dia. Saudaraku perempuan kecil mengganggu dan pergi meninggalkan rumah. Saya duduk di sofa. Tertawa menonton mereka berkelahi di luar jendela. Pencahayaan yang tepat. Orang-orang yang mencinta saya dan orang yang saya cintai semua berada di sekitar saya.